Kisah kali ini menceritakan, seorang nenek asal Inggris masuk Islam, karena pakaian dalam pria. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki untuk masuk Islam, dengan berbagai cara dan jalan. Ada yang mendapat hidayah dari cara yang biasa, ada juga yang dari cara yang luar biasa. Salah satu faktor yang bisa membuat seseorang mendapat hidayah, adalah mengalami peristiwa yang menunjukkan kebenaran Islam. Ini terbukti dari kisah nyata, yang diceritakan oleh seorang dosen, di sebuah universitas Islam di Arab Saudi, yang pernah mengajar di Inggris. Dosen itu menceritakan, nenek asal Inggris yang sehari-hari bekerja di tempat laundry ini, akhirnya memutuskan masuk Islam, mualaf, hanya karena celana dalam pelajar Muslim. Ketika di Inggris, dosen ini menceritakan tentang seorang wanita tua, yang mencuci pakaian para mahasiswa asrama. Wanita itu adalah buruh kasar yang hidup sendirian. Ia selalu membawa tas plastik besar berisi cucian. Meski sudah berusia lanjut, nenek itu masih aktif bekerja sebagai petugas laundry. Ia senang jika orang lain memanggilnya auntie, atau bibi, seolah-olah ia masih muda. Ia bersyukur, ada tempat yang mau menerima tenaganya, dan ia merasa dihormati sebagai pekerja. Kini, dia merasa hanya dirinya yang peduli dengan nasibnya sendiri. Anak-anaknya telah berkeluarga, dan tinggal jauh darinya. Suaminya pun telah tiada. Meski anak-anaknya masih sering berkunjung, dia ingin memiliki aktivitas sendiri untuk mengisi hari-harinya. Selain mendapat penghasilan tambahan, saya rasa lebih baik sibuk bekerja, daripada bermalas-malasan di panti jompo, katanya dengan nada sedih. Bagi sang bibi, profesinya sebagai petugas laundry, justru membuatnya lebih dekat dengan penghuni asrama, yang rata-rata adalah mahasiswa dari luar Inggris. Dia tahu benar perilaku para mahasiswa, yang tinggal di asrama. Selain belajar, mereka sering berpesta hingga larut malam, dan pulang dalam keadaan mabuk. Setiap hari, saat para penghuni asrama masih terlelap karena lelah, bibi itu mengumpulkan pakaian kotor mereka, dan kadang harus mengambilnya dari kamar, sebelum mereka terbangun. Bibi itu kemudian menyortir pakaian kotor itu dengan cermat berdasarkan jenis, bahan, ukuran dan warna. Ia juga memisahkan pakaian dalam dari pakaian lainnya. Dia tetap berdedikasi tinggi dalam pekerjaan rutinnya, meski usianya sudah senja. Waktu terus berjalan, sementara bibi itu tak pernah menyerah dalam menghadapi dunia kotorannya. Suatu hari, asramanya mendapat penghuni baru, yaitu beberapa mahasiswa Muslim dari Timur Tengah, yang mendapat beasiswa dari negaranya. Mereka telah mendaftar untuk menghuni salah satu kamar, di asrama tempat bibi itu bekerja setiap hari. Bibi itu sangat menguasai pekerjaannya, bahkan ia bisa mengenali pakaian siapa saja yang sedang ia cuci, termasuk pakaian si A dan si B. Tidak terkecuali dengan pakaian kotor milik mahasiswa dari Timur Tengah tadi. Namun saat ia menyortir pakaian dalam, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dibandingkan dengan pakaian lain yang ia cuci, hanya pakaian Muslim Arab saja yang terlihat bersih, wangi, rapi dan sedikit noda. Hal ini membuat bibi itu semakin penasaran dengan kehidupan mahasiswa dari Timur Tengah itu. Setiap kali ia mencuci pakaian dalam milik dua orang mahasiswa itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti pakaian dalam milik mahasiswa yang lain yang sering berbau keringat, urin, atau bau tak sedap lainnya, pakaian dalam mereka selalu terasa bersih dan tidak berbau. Ia tidak tahu apa rahasia di balik kebersihan mereka, apakah mereka menggunakan sabun khusus, atau parfum tertentu. Rasa penasaran itu, akhirnya membuatnya memutuskan untuk menanyakan langsung kepada pemilik pakaian dalam itu. Ia menemui mereka di kamar asrama mereka, dan bertanya dengan sopan. "Mohon maaf, saya ingin tahu kenapa pakaian dalam kalian selalu bersih dan tidak berbau. Apa kalian punya cara khusus untuk menjaga kebersihan kalian?" tanya bibi itu. Dua orang mahasiswa itu tersenyum, dan menjawab dengan ramah. "Kami tidak punya cara khusus, kami hanya melakukan istinja setiap kali kami buang air kecil," kata mereka. "Istinja?" Si bibi pencuci baju itu belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Ia bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. "Maaf, apa itu istinja? Apakah itu diajarkan dalam agama kalian?" Dua orang pelajar Muslim itu mengangguk, dan menjawab, "Ya, istinja adalah bagian dari ajaran agama kami."
Si bibi masih merasa bingung dan penasaran tentang istinja. Ia tidak puas dengan jawaban singkat itu. Ia ingin tahu lebih banyak tentang istinja dan agama Islam. Ia berpikir, siapa yang bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam tentang hal itu? Ia teringat bahwa di kota ini ada seorang tokoh muslim yang terkenal, yaitu Dr. Soleh. Dr. Soleh adalah seorang dosen yang mengajar di kampus itu. Ia juga dikenal sebagai orang yang ramah dan bijaksana. Si bibi memutuskan untuk datang menemui Dr. Soleh di rumahnya. Ia berharap Dr. Soleh bisa memberikan pencerahan tentang istinja dan agama Islam. Si bibi mencurahkan isi hatinya kepada Dr. Soleh. Ia bercerita tentang keanehan yang ia temukan saat mencuci pakaian dalam milik dua orang mahasiswa muslim. Ia heran kenapa pakaian dalam mereka selalu terlihat bersih dan tidak berbau, padahal ia tahu bahwa mereka sering beraktivitas di luar dan pasti berkeringat. Ia juga bingung tentang istilah istinja yang mereka sebutkan sebagai cara mereka menjaga kebersihan. Dr. Soleh mendengarkan dengan sabar. Ia kemudian menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang istinja dan agama Islam. Ia berkata, istinja adalah cara bersuci yang diajarkan oleh agama kami. Kami melakukan istinja setiap kali kami selesai buang air kecil atau buang air besar. Kami menggunakan air bersih untuk membersihkan bagian tubuh yang terkena kotoran. Dengan begitu, kami bisa menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kami. Kami juga bisa menghindari bau yang tidak sedap, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri kami sendiri dan orang lain. Istinja adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, Tuhan kami, yang menciptakan kami dan segala sesuatu. Allah menyukai orang-orang yang bersih, dan menjauhi orang-orang yang kotor. Si bibi tercengang mendengar penjelasan Dr. Soleh. Ia merasa kagum dengan ajaran agama Islam, yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Ia juga merasa malu dengan dirinya sendiri, yang selama ini tidak begitu peduli dengan kebersihan pakaian dalamnya. Ia berpikir, mungkin ia bisa belajar dari dua orang mahasiswa muslim itu, tentang cara bersuci yang benar. Si bibi merasa sangat kagum dengan agama Islam, yang sangat sempurna dan menyeluruh. Ia berpikir, jika untuk hal yang sepele seperti kebersihan pakaian dalam saja, Islam memberikan petunjuk yang jelas dan mudah, apalagi untuk hal-hal yang lebih penting dan besar. Ia merasa bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan akal sehat. Ia tidak mau menunda-nunda lagi. Ia ingin segera menjadi bagian dari agama yang mulia ini. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat, yang menjadi pintu masuk ke dalam Islam. Ia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada dirinya, melalui pakaian dalam, Masya Allah. Dan itulah kisah, dari nenek asal Inggris yang masuk Islam karena pakaian dalam pria. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita.